Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Januar Ramadan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelompok 81 KKM Reguler Untirta tahun 2020. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran SD kelas 3 tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan hidup. Nah, mari langsung kita ke videonya. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, sekarang kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai padi. Nah, kalian sudah tahu kan jika sebagian besar masyarakat di Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, apakah kalian tahu kalau nasi itu berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, kalau gitu, yuk kita mengenal lebih dekat terhadap padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi menghasilkan beras yang sangat banyak. Banyak penduduk di Indonesia yang mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Padi dapat tumbuh dan berkembang di daerah yang panas dengan curah hujan yang sangat tinggi. Di Indonesia, daerah penghasil padinya yaitu daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang disebut sebagai lumbung padi nasional karena di daerah Karawang, beras yang dihasilkan sangat banyak. Nah, kalian tahu nggak proses pertumbuhan padi itu seperti apa? Kalau belum tahu, yuk mari kita lihat di video berikut ini. Sebelum petani menanam padi, petani akan membajak sawahnya menggunakan traktor atau menggunakan sapi. Namun jika menggunakan sapi, petani membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membajaknya. Setelah petani membajak sawah, petani akan memasukkan benih, dimasukkan ke dalam karung doni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Dan inilah proses perkecambahan yang dilakukan selama 1 malam. Setelah benih tadi muncul ke permukaan, bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Petani akan menanamnya merata. Petani akan mengairi, memberi pestisida dan pupuk untuk membantu proses pertumbuhan padi. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah mematang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah yang tadi sudah matang akan dipanen oleh petani menggunakan traktor hingga padi yang sudah ditanamnya selesai dipanen semua. Setelah petani memanennya, petani akan menjemurnya di bawah terik sinar matahari selama 1 hari. Setelah petani menjemur gabah di bawah sinar matahari, petani akan membawa gabah tersebut ke penggilingan untuk digiling hingga akhirnya menjadi beras. Dan inilah proses di mana padi berubah menjadi beras. Nah, itu tadi video mengenai proses penanaman padi atau cara penanaman padi oleh petani. Nah, sekarang kakak mau ngasih tahu ke kalian bagaimana cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati di Indonesia. Nah, yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Contohnya, membangun bangunan di lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke kali, karena jika banjir, tanaman padi tidak dapat tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Jangan sampai tersumbat. Oleh kalian itu, adik-adik jangan sampai membuang sampah ke sungai ya. Nah, yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Dan jangan sampai membuang beras atau menyisakan makanan. Nah, apakah dari kalian masih ada yang suka menyisakan nasi saat makan atau membuang-buangnya? Nah, kalian tahu nggak sih butuh berapa lama padi menjadi beras? Nah, kalau gitu kakak akan kasih tahu berapa lama sih
padi hingga menjadi beras. Nah, padi membutuhkan waktu sekitar 130 hari untuk bisa menjadi beras. Nah, proses pertama yaitu hari pertama petani akan membajak sawahnya sebelum ditanami oleh padi. Nah, hari ke-21 hingga ke-30 petani baru akan menanam padi-padinya di lahan sawahnya. Kemudian hari ke-100 padi mulai berbiji. Lalu hari ke-120 padi akan dipanen. Hari ke-122 padi diambil dari sawah. Lalu hari ke-130 padi dijemur di bawah sinar matahari yang terik. Lalu hari ke-132 padi siap jadi beras. Wah, panjang juga ya proses padi menjadi beras. Oleh karena itu, adik-adik jangan sampai menyisakan makanan dan membuang-buang nasi. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai tema 3 dan subtema 1 tentang lingkungan hidup. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan bagaimana proses padi menjadi beras? Nah, jika adik-adik ada pertanyaan, adik-adik bisa menanyakannya di kolom komentar. Nah, dan setelah video ini, kakak akan memberikan link di deskripsi untuk kuis adik-adik. Apakah adik-adik sudah paham mengenai materi yang kakak ajarkan atau belum menggunakan aplikasi Kahoot? Nah, untuk itu, sekian dari kakak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.